Adapun 5 tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pendataan non-ASN melalui Surat Edaran Menpan RB nomor 185 dan nomor 1511. Kedua, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Ketiga, alternatif metode seleksi, yaitu seleksi P3K full time dan pengalihan status P3K part time. 4. Penetapan kebutuhan formasi P3K. Kelima, penetapan status part-time dan full-time. 5 tahapan ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk itu, para teman-teman tenaga honorer agar menyimak penjelasan ini sampai selesai untuk meningkatkan pengetahuan Anda bisa diangkat menjadi P3K di 2024. Kita mulai. Pendataan non-ASN dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 185. Ini yang nomor 185. Tertanggal 31 Mei 2022. Perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada seluruh bupati, wali kota, dan kementerian lembaga. Yang paling urgen di surat edaran ini adalah pemberitahuan kepada pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga tentang pasal 99 ayat 1 PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K. Di sana disampaikan bahwa mulai tanggal 28 November 2023, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Ini awalnya pemerintah daerah mulai menata tenaga honorer. Ini ditandatangani oleh Bapak Cahyakumolo. Surat Edaran Menpan RB yang kedua, nomor 1511. Ini dia, nomor 1511, tanggal 22 Juli 2022. Hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi pendataan ini hanya untuk tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah, tidak di instansi swasta. Ini ditujukan kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur, menteri, dan kelembagaan. Inti daripada surat ini adalah supaya pejabat pembina kepegawaian dapat melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Adapun ketentuannya yaitu berstatus tenaga honorer K2, terdaftar di database BKN, dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat, APBD untuk instansi daerah. Perhatikan ini baik-baik. Kata bukannya itu perlu diperhatikan. Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Apabila Anda masuk di kegiatan pengadaan barang jasa, maka Anda tidak masuk di dalam pendataan ini. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, setingkat eselon 3. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun per 31 Desember 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun per 31 Desember 2021. Saya kira teman-teman honorer ini sudah mengetahui ini. Surat ini ditandatangani oleh Bapak Muhammad Mahfud MD. Waktu itu masih PLT Menpan RB. Kita lanjut yang kedua. Verifikasi validasi data oleh BPKP dan BKN. Di dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB,
masalah validasi dan verifikasi data ini sangat urgent. Kenapa harus BPKP dan BKN yang melakukan verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN? Itu diputuskan oleh Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB. Putusannya nomor 4 ini. Terhadap tenaga non-ASN yang sudah terdata, Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data tenaga honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga non-ASN ini paling lambat 31 Desember 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN. Seperti apa BPKP dan BKN melakukan verifikasi tersebut? Itu tidak jauh dari yang saya sampaikan tadi, surat edaran Menpan nomor 1511, yaitu poin-poin yang saya bacakan tadi. Ini A, B, C, D, E. Itu yang diverifikasi. Apakah Anda THK 2? Apakah Anda bekerja di instansi pemerintah? Apakah gaji Anda dari APBN ataupun APBD? Apakah Anda diangkat minimal oleh pimpinan unit kerja? Apakah Anda sudah bekerja 1 tahun per 31 Desember 2021? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu akan diverifikasi. Diperiksa SK-SK Anda. Data-data pendukung, dokumen-dokumen pendukung. Itu akan diperiksa. Ketika tidak memenuhi, maka akan di-delete dari database BKN. Ketiga, alternatif metode seleksi, yaitu seleksi P3K full-time dan pengalihan status P3K part-time. Yang ketiga ini sudah disampaikan oleh Menpan RB di depan Komisi 2 DPR RI, yaitu konsep mekanisme rencana seleksi ASN 2024. Ini seleksi CSN 2024 untuk P3K, lowongan formasi. P3K itu akan diseleksi. Jika memenuhi lowongan formasi, maka tenaga honorer tersebut bisa diangkat menjadi P3K waktu. Apabila tidak memenuhi lowongan formasi, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk mengetahui apakah Anda memenuhi lowongan formasi tersebut, tentu nilai Anda waktu tes itu sangat menentukan juga. Kinerja Anda di instansi itu sangat menentukan juga. Dan paling utama, anggaran yang ada di daerah tersebut sangat menentukan juga. Inilah alternatif metode seleksi yang dimaksud di nomor 3 ini. Nomor 4, penetapan kebutuhan formasi. Penetapan kebutuhan formasi P3K ini sangat berperan di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Baru-baru ini Menpan RB sudah menetapkan formasi kebutuhan ASN 2024. Inilah dia kebutuhan ASN pada tahun 2024. Kebutuhannya sebenarnya 2,3 juta, tetapi yang diusulkan hanya 1,3 juta. Dan ditetapkan oleh Menpan RB sebagai formasi 2024 hanya 1,2 juta. Kita fokus kepada P3K. Ini P3K pusat 297 236. Ini P3K daerah 714 161. Apabila kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan 1.011.397 formasi. Sementara jumlah tenaga honorer yang ada di BKN sekarang, sisanya yang belum terangkat, ada 1,7 juta. Berarti ada 700-an yang belum tercover. Nomor 5, penetapan status part-time dan full-time. Kita bertanya-tanya selama ini, siapa sebenarnya? Pihak mana yang menetapkan status part-time
dan full time terhadap tenaga honorer tersebut? Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Kita lihat, penetapan status part-time atau full-time itu sesuai kemampuan keuangan daerah. Artinya, jika tersedia anggaran yang banyak di pemerintah daerah, maka status P3K full-time akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika sedikit, maka akan semakin sedikit diangkat full-time. Dan akan semakin banyak part-time. Maka akan kita lihat di sini, bahwa yang menentukan ataupun menetapkan full time atau part time adalah pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.